Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bimulumihi wa amatana bidarina amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini sebelum kita memulai dan melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita, kitab takrib. Di sini saya mau menjelaskan tata cara wudhu bagi orang yang di tubuhnya itu ada luka. Wis tau krungu apa orang? Tata cara wudhu bagaimana ketika seseorang tersebut di tubuhnya ada luka. Jadi yang pertama ya, yang pertama kita harus bedakan lukanya dulu. Luka tersebut luka yang bisa dikenai air apa tidak. Kalau lukanya itu luka yang terkena air tidak ada masalah, itu sudah tidak ada masalah. Tapi kalau lukanya ini luka yang kalau terkena air itu malah justru membahayakan lukanya, makanya ini tata cara wudhunya harus kita perhatikan. Yang pertama, anggota wudhu itu yang wajib ada berapa? Anggota wudhu yang wajib ada berapa? Oh, yang wajib anggota wudhu itu ada 4. Yang pertama adalah muka. Yang kedua, kedua tangan. Yang ketiga, ini sebagian kepala ini yang ditumbuhi rambut ini. Yang keempat, kedua kaki sampai pada mata kaki. Ini yang disebut dengan anggota wudhu. Lek rukune wudhu kuwi enek 6. Tapi kalau anggota wudhu itu ada 4. Ya tinggal kita lihat luka itu terletak di mana. Kalau lukanya itu di luar anggota wudhu yang 4 ini, semisal ada luka di sini, ada luka di sini, ada luka di dengkul, itu ya tidak mempengaruhi ketika kita mau berwudhu. Ya wudhu saja, tidak ada masalah. Tapi taruhlah kalau ada luka, kebetulan ada luka di sini, sampean bertiba ya mlowonyok, kene mlowonyok sambuh ngono. Lah, menurut keterangan dari dokter, lukane sampean ini harus kalau bisa diusahakan selalu kering. Lek terkena wudhu, terkena air, ini nanti malah justru akan berbahaya atau memperlambat sembuhnya. Iki tata carane wudhu bagaimana? Tata caranya yang pertama kita mulai dari membasuh wajah dulu. Membasuh wajah tidak ada masalah ya. Membasuh wajah karena itu wudhu. Setelah membasuh wajah, berwajah apa cah? Kedua tangan ini kita basuh yang tidak ada lukanya. Semisal nih kene ndemblok. Berarti kita basuh area-area yang tidak ada lukanya, kita basuh. Ngati-ngati alim basuh. Ojo sampai ngenai lukane. Setelah tangan selesai, tangan kiri. Di sini kan tidak ada luka, tidak ada masalah. Setelah selesai tangan kiri, berhenti dulu. Ojo diterus nih kepala, ojo diterus nih kaki, berhenti dulu. Lek perlu dilap biar kering.
dilap biar kering. Kalau sudah kering, 3 ganti sing urung kebasuh ini tadi, untuk menjadi ganti luka yang belum terbasuh ini, kita ganti dengan tayamum. Tayamum lek nggawe mazhab Imam Syafi'i, tayamum itu harus berupa debu. Jadi sampean ambil debu yang kita anggap suci, ya terserah lah debu yang kita anggap suci, pasir atau tanah-tanah yang kita anggap suci, 1 sendok kita taruh di meja boleh, di apa boleh kita taruh, terus kita gepok nih ini, terus bisa kita tebai. Cara nebai so ngene konek, ngene juga kan. Nah, itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Termasuk keterangan ini juga keterangan dari mazhab Imam Syafi'i. Kalau selain Syafi'i itu bisa semua, di hamparan ini ada debu. Di sini ada debu, di meja ada debu. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i ya itu, kita ambil debu yang kita anggap suci, kita taruh di meja atau di apa, kita tepukkan terus kita bersihkan. Enak kerikil-kerikil ini biar jatuh. Setelah itu ya kita tayamum biasa loh ya. Tayamumnya tetap memenuhi syarat rukun tayamum. Jadi yang pertama ya gini, terus kita ambil lagi, terus kita sini. Jangan lupa lukane ya dikenek. Tapi ojo nemen-nemen lukane. Wis pokoke syukur keliwatan ki kenekan debu gur-gur gitu saja. Lah setelah tayamum apa sudah selesai cukup? Belum. Ingat, kita masih punya 2 anggota wudu yang belum kita selesaikan. Akhirnya setelah salam tayamum selesai, kita meneruskan wudunya. Mengusap sebagian sirah. Setelah mengusap bagian sirah, langsung kita membasuh kedua kaki. Setelah itu kita melaksanakan sholat. Kuwi tata caranya ketika kita ada luka dan lukanya tidak boleh terkena air. Prinsipnya gini cah. Prinsipnya ketika wudhu itu kan kita kemarin kan kita membahas syaratnya wudhu itu harus tertib. Artinya tertib itu kita boleh pindah ke anggota wudhu yang lain setelah anggota yang sebelumnya itu setelah sempurna kita laksanakan. Pertama kita membasuh wajah. Membasuh wajah ini harus sempurna, harus selesai. Ketika membasuh wajah ini belum sempurna, kita belum boleh pindah ke anggota yang lain. Setelah wajah selesai sempurna, kita pindah ke tangan. Setelah tangan selesai sempurna, ketambahan sunat. Setelah tangan 2 sempurna, kita masuk ke sebagian kepala. Setelah sebagian kepala sempurna, boleh kita tambah sunnah ke kuping. Atau kuping dhisik. Ya kupingnya kere ya. Kuping, mari kuping, kaki. Permasalahannya lek ada luka kok ditambeli wudu, ditambeli apa jenenge? Tayamum itu karena kita ketika membasuh kedua tangan ini belum sempurna. Basuh tangan yang sehat kanan, kemudian yang kiri. Ini kan ada yang belum sempurna. Yang terkena luka ini kan belum kita basuh dengan air. Makanya belum dianggap sempurna. Untuk menyempurnakan kita ganti dengan tayamum. Setelah pembasuhan selesai, kita sempurnakan dengan tayamum, baru kita pindah ke kaki. Pertanyaannya,
Bagaimana Pak kalau luka itu di semua titik-titik anggota wudu? Ning wajah enek lukane, ning kene enek lukane, ning kepala kene enek lukane, terus ning kaki juga ada lukanya. Ya berarti tayamume ya sejumlah luka tersebut. Semisal ning kene bar ngeslong ya, ning kene mlonyok. Akhirnya ning kene ndak bisa dikenai oleh air. Ning kene ya mlonyok neh, akhirnya ndak bisa dikenai air. Ning kene ya botak mlonyok, ndak bisa dikenai air. Ning kaki ya mlonyok, ndak bisa dikenai air. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita membasuh wajah yang tidak ada lukanya dulu. Nawaitu wudu ali rafengil. Setelah membasuh wajah yang tidak ada lukanya, kemudian kita bersihkan, kita lap. Lukane iki cah. Lukane sing ning wajah ini kita ganti dengan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Tayamumnya ya tetep plek. Iki terus diplek neneh iki. Wes. Wajah kan sudah sempurna toh? Setelah sempurna kita melanjutkan wudu membasuh tangan yang tidak ada lukanya. Sehingga enak lukane diwudoni. Krono sing ada luka tidak tersentuh oleh air ini belum sempurna. Kita sempurnakan dengan tayamum. Berarti golek lemah neh, tayamum neh. Blok. Ngene neh. Blok. Ngene neh. Oleh loro toh. Setelah dapat 2, kita masuk ke mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala iki tak kira kan jarang toh pomo sak kuwabeh kepala iki enek. Luka kan kira-kira jarang. Yang dimaksud kepala ya, yang dimaksud kepala sing kena yang dimaksud sebagian kepala yang menjadi anggota wudu kuwi kepala yang ditumbuhi rambut kita. Kuwi kepala yang ditumbuhi rambut. Kok kebetulan jenggot ora. Pokoknya kepala yang ditumbuhi rambut. Kok kebetulan sing botak mblonyok ki semene. Ya, pomone kene ki sing blonyok. Ya berarti yang kamu usap ya yang di sini saja. Berarti tidak ada masalah. Kita ketika mengusap sebagian kepala ini sempurna, tidak ada masalah. Wes, setelah wajah sempurna, tangan sempurna, sebagian kepala sempurna, kita melangkah ke membasuh kaki. Dulu kita dahulukan kaki yang tidak ada lukanya. Karena lukanya lek kenaan air itu nanti akan malah berbahaya. Dibasuh kaki yang tidak ada lukanya, kanan kiri. Yang terkena luka ini kita ganti dengan tayamum, tapi sing ditayamumi wudu kakine. Tayamum ya wis panggah iki. Berarti golek lebune. Setelah itu selesai. Setelah itu kita baru melaksanakan sholat. Dan itu sholatnya sah. Tanpa harus tanpa harus mengulang. Jadi itu sholatnya sudah sah, wudunya juga sudah sah, sholatnya sudah sah. Tanpa harus mengulang sholat ketika sudah sembuh. Itu yang berkaitan dengan luka. Wis ana gambaran? Kita tingkatkan lagi ya. Sekarang permasalahannya, lah terus piye lek lukane kuwi diblebet utawa digodi utawa di apa? Perban. Iki lebih detail lagi. Ada pertanyaan lah, bagaimana kalau lukanya itu tidak terbuka, kalau lukanya diperban? Nah, awake dhewe kudu. Jadi persepsi dasarnya itu hampir sama. Persepsi dasarnya itu meh persis karo sing tak critakne kuwi mang. Cuman perbedaannya ngene, Cah.
Kalau luka yang diperban itu terletak di anggota tayamum. Anggota tayamum ada berapa? 2. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Kalau luka yang diperban itu terletak di anggota tayamum, maka tata caranya sama. Tata caranya sama. Pemening kene yo sik dianu dhisik. Terus perbane sing diperban kuwi diganti dengan tayamum. Terus dilanjutne dengan anggota yang lain. Lek lukane kuwi terletak di anggota tayamum, ngene iki mutlak. Salate kudu mbaleni ketika sudah sembuh. Berarti apa Pak lek ono gunane awake dhewe repot-repot wudu tayamum salat sehingga harus mengulang salat. Lek mazhab Imam Syafi'i memang seperti itu. Yo gunane wong awake dhewe iki manut perintah. Nglakoni perintah. Salatnya yo sah. Wudunya yo sah. Tapi diharuskan untuk mengulang ketika sudah sembuh. Paham? Lek blebete apa cah? Godine kuwi ning tempat anggota tayamum ngene iki wajib hukume mengulang. Kalau sudah sembuh mengulang. Tata carane wudu piye? Ya wis persis kaya sing tak critakne. Ada pertanyaan lagi. Kalau luka yang digodi itu di luar anggota tayamum, bagaimana Pak? Berarti anggota wudu yang di luar tayamum tinggal berapa? Anggota wudu 4. Sing dadi anggota tayamum 2. Berarti tinggal berapa? 2. Kok umpama sing digodi sing diblebet kuwi di luar anggota tayamum, artinya di sini di sebagian kepala ataupun di kaki. Ngene iki tata carane piye? Persis sama. Terus salatnya ngulang apa enggak? Salatnya harus diulang apa enggak? Itu tinggal kita lihat tata cara ketika seorang dokter atau siapapun yang memblebet. Kuwi enek sing harus salate harus diulang ada salatnya yang tidak harus diulang. Lah terus bagaimana sing supaya salate mbek lek wis mari ndak usah diulang? Kuwi tata carane cah. Ketika pertama kali mau memasang blebet ya atau memasang gip atau memasang perban, kuwi harus dalam keadaan wudu dengan sempurna. Artinya orang tersebut dalam keadaan suci. Kok ning tangan, ning sikil lah. Pokoknya ning sikil kene lho. Baik ngesor maupun atas. Pokoknya sing dadi anggota wudu. Kaki anggota wudu kan hanya mata kaki ke bawah. Berarti salate gen aja ngulang kuwi nalika arep pasang apa? Jabirah utawa apa? Perban utawa blebet kuwi sadurunge kudu wudu dhisik. Syaratnya sing siji kuwi. Sing berat syarat sing nomor 2. Syarat sing nomor 2 alim buntel itu tidak berlebihan. Artinya jabirah yang dipakai untuk menutup luka, itu tidak berlebihan. Hanya sebatas lukanya itu saja utawa merembet, sing penting jabirah itu tidak sampai
apa iki jenenge melebar ke tempat yang sehat. Contoh iki kaki ya. Contoh iki kaki. Kok umpama ning kene iki enek apa? Luka. Lek lukane ning kene, lek memang harus ditutup perban atau ditutup sesuatu yang menghalangi air itu masuk ke kulit. Iki lek ale nutup ya kudune ya di area yang terkena luka ini saja. Area yang terkena luka ini saja. Ojo sampai teko ngesor kabeh ditutup. Lelek teko kabeh ngesor ditutup. Ya berarti ngene iki oleh salate dengan cara diganti dengan tayamum, tapi harus mengganti salat. Lah terus piye Pak lek anu Pak? Apa ki jenenge lek pomo lukane ning kene lek rati ubet-ubet ra ya murat-marit to Pak. Ya berarti aliniasati lek wayah wudu ubet-ubete dibuka. Sehingga di sini hanya tinggal lukanya saja. Lukane iki semisal ditutupi apa ngono lah, kertas apa material apa sing sekirane kuwi ndak sampai menguap. Boleh. Lek lukane ader ning kene gek blebete ngapik ubel-ubel wayah wudu ora kok udari ubel-ubele. Iki berarti panggah suatu saat kalau sudah sehat sholatnya panggah harus mengganti. Itu kalau madhabnya madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i itu memang madhab yang berat, madhab yang paling berat. Tapi ganjarannya oke. Lek kita mampu, kita siap, ya kita pakai yang madhabnya Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Hanafi, Imam Maliki itu tidak seperti itu. Terus pokoknya simple. Ketentuannya hampir sama. Yang membedakan kalau madhab Maliki, madhab Imam Hambal atau madhab-madhab yang lain selain Imam Syafi'i, itu yang membedakan hanya tidak usah diganti sholatnya. Yus pokoknya ngono kuwi darurat. Cukup kita ganti dengan tayamum. Sholatnya tidak usah mengganti. Oke, terima kasih. Itu sedikit tata cara ketika wudhu berkaitan dengan jabair atau jabiro. Kalau mandi wajib bagaimana? Kalau mandi wajib ya sama. Bedanya apa Cah? Dipanggih ning bedane. Berarti kalau mandi wajib, pertanyaannya ini. Lek ale masang jabiroh. Oh ngene Cah, tak baleni. Semisal sampean ini harus diblebet ya. Tangannya ini harus digodi. Harus digodi. Sampean ale godi dalam keadaan yang masih belum hadas besar. Berarti tidak ada masalah. Lek ale godi kuwi dalam keadaan sampeyan belum hadas besar, berarti sampeyan ketika mandi besar ya, semisal iki contoh saiki sampean tangannya digodi, setelah digodi nanti malam yo ndelalah kersane ngalah ngipi gitu. Ngipi sehingga mengharuskan sampean harus mandi besar. Sampean harus mandi besar. Akhirnya jenengan kan tidak mungkin toh lek mandi besar ki sampai buka godiane kan tidak mungkin. Ya berarti jenengan yang dimandikan adalah anggota-anggota yang sehat saja. Terus kemudian yang digodi ini kita ganti dengan tayamum. Kita ganti dengan tayamum.
Lah lek wis ngono kuwi terus salate besok kalau sudah apa jenenge? Sudah sembuh, bagaimana dengan salat? Dengan kita mandi besar seperti itu. Bagaimana salatnya? Itu tidak usah mengganti. Tapi lek umpama jam 12 ngipi ya toh. Jam 12 bengi ngipi, jebret keluar air mani. Sehingga dia mengharuskan harus mandi besar. Jam 1 yo. Jam 1 urung sampai adus. Jam 1 urung sampai adus sampean harus katakanlah nyanti marani sopo atau terserah lah marani sopo. Lah di tengah perjalanan terpaksa sampean harus jatuh. Setelah jatuh ada anggotane tubuh sampean sing di situ harus digodi. Lah lek ngono kuwi cara mandi besare piye? Mandi besare ya wis dengan cara yang seperti biasa. Terus yang digodi itu kita ganti dengan tayamum. Tapi ini nanti suatu saat kalau sudah sembuh, sholatnya harus mengganti. Ini perbedaannya di situ itu. Oke, terima kasih itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Jabirah. Mungkin yang selama ini sama ijik bingung gitu. Ijik bingung, ada permasalahan kalau ada luka bagaimana dan sebagainya, itu keterangannya ngono kuwi. Terima kasih.